Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Dan apa kabarnya? Selalu Anda harus jaga kesehatan dan semangat agar selalu bisa belajar hal yang baru, ya. Kita lanjutkan untuk mempelajari materi pada mata kuliah genetika ternak, yaitu pola pewarisan sifat genetik. Anda tentu masih ingat dengan pola pewarisan genetik yang terlihat pada slide, ya. Hal tersebut sudah saya terangkan pada video yang ke-7. Yang masih belum bisa memetakan posisi pola pewarisan genetik, tolong diulangi lagi video yang ke-7. Pola pewarisan genetik atau the patterns of genetic inheritance yang telah Anda pelajari merupakan pola pewarisan yang mengikuti hukum Mendel. Terdapat 5 jenis pola pewarisan sifat genetik, yaitu yang melalui kromosom tubuh atau otosom, dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada otosom yang bersifat dominan dan otosom yang bersifat resesif. Kemudian yang melalui kromosom kelamin yang terbagi menjadi kromosom kelamin X dan kromosom kelamin Y. Khusus untuk kromosom kelamin X bisa dibedakan lagi menjadi kromosom kelamin X yang bersifat dominan dan kromosom kelamin X yang bersifat resesif. Ada pula pola pewarisan sifat genetik yang tidak mengikuti pola hukum Mendel. Contohnya pewarisan sifat melalui proses imprinting atau meniru, atau melalui mitokondria dan lain-lain. Sekarang kita mulai membahas pola pewarisan sifat melalui kromosom tubuh yang bersifat dominan. Terdapat beberapa kondisi berupa kelainan dan ada pula dalam bentuk penyakit yang pewarisannya diturunkan melalui kromosom tubuh yang bersifat dominan. Suatu sifat yang diwariskan melalui otosom dominan hanya akan muncul atau terlihat dalam fenotip dari turunan bila kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya memiliki gen sifat tersebut. Prinsip pewarisan sifat melalui otosom dominan adalah melalui genotip dari gen orang tuanya. Bisa dalam keadaan homozigot A besar A besar, atau dalam keadaan heterozigot A besar A kecil. Artinya bila suatu individu memiliki satu saja alel dominan, maka akan terlihat atau muncul pada fenotipnya. Pola pewarisan sifat melalui otosom dominan disebut juga pola pewarisan vertikal. Kenapa demikian? Karena kondisi penyakit atau kelainannya ditemukan pada setiap generasi. Coba perhatikan gambar silsilah pada slide. Yang berbentuk kotak adalah jantan atau pria, dan yang berbentuk lingkaran adalah betina atau wanita. Yang berwarna biru berarti kondisinya terinfeksi atau cacat atau kelainan. Dari gambar silsilah 3 generasi tersebut dapat terlihat bahwa kondisi terinfeksi muncul pada setiap generasi. Artinya kemunculan kondisi terinfeksi tidak bersyarat. Maksudnya penderita pasti mewariskan sifatnya pada turunannya dengan mudah. Meskipun pasangannya bergenotip normal, seperti ini normal, atau ini normal, ini juga normal, ya. Hal itulah yang disebut dengan pewarisan secara vertikal. Nah, ya. Hal lain yang terlihat pada kondisi terinfeksi adalah kondisi terinfeksi dapat muncul pada individu pria, ini pria, maupun wanita. Perhatikan pula pada setiap turunan yang terinfeksi pasti memiliki minimal 1 tetua yang terinfeksi, ya. Artinya setiap turunan dari tetua yang terinfeksi akan memiliki 50% kemungkinan untuk terinfeksi. Sedangkan tetua yang normal, yang saya kasih warna titik-titik hijau, akan menurunkan alel resesif pada turunannya. Jadi akcil itu yang diturunkan.
Jadi bila suatu individu memiliki satu saja alel dominan dari suatu sifat, maka sifatnya sudah bisa terlihat pada fenotipnya atau pada penampilannya. Sekarang kita balik pemahamannya. Bagaimana kemungkinan genotip dari individu yang memiliki otosom yang bersifat dominan? Jawabannya adalah bisa A besar, bisa A besar, A kecil. Pertanyaan berikut. Apakah individu bergenotip A besar akan terlihat kelainannya pada fenotipnya? Jawabannya adalah ya. Kenapa bisa terlihat? Karena individu tersebut mempunyai dua alel dominan. Ingat, satu saja alel dominan sifatnya sudah bisa terlihat, apalagi dua. Apakah genotip individu yang bergenotip A besar A kecil akan terlihat kelainannya pada fenotipnya? Jawabannya adalah ya, bisa terlihat. Kenapa bisa terlihat? Sama jawabannya dengan yang tadi. Karena individu heterozigot memiliki satu alel dominan, dan dengan satu saja alel dominan sudah akan terlihat sifat tersebut pada fenotipnya. Jadi dengan perkataan lain, kondisi heterozigot akan berpenampilan terinfeksi. Satu hal yang Anda perlu ingat pula adalah turunan yang terinfeksi bisa diakibatkan oleh kondisi dari salah satu tetua yang merupakan penderita atau tetua yang terinfeksi. Coba Anda perhatikan, ada dua kondisi persilangan antara tetua yang terinfeksi karena memiliki alel dominan. Turunannya pasti langsung akan terinfeksi juga, karena dia memiliki alel dominan, dia turun ke sini. Alel resesif dari induk yang satu turun ke sini, ya. Kita lihat kondisi persilangan yang satu, heterozigot dengan yang normal. Ini alel yang terinfeksi turun ke sini, alel normalnya turun ke sini. Berarti ada turunan yang terinfeksi, gitu ya. Jadi turunan yang terinfeksi seperti ini berasal dari salah satu tetua yang memang terinfeksi juga. Kita lanjutkan. Perkawinan antara dua tetua yang terinfeksi. Tadi hanya satu yang terinfeksi ya. Sekarang dua yang terinfeksi atau penderita. Pasti juga menghasilkan turunan yang terinfeksi. Coba perhatikan, ada 3 jenis perkawinan antara dua tetua yang terinfeksi, baik kondisinya dua-duanya homozigot dominan atau salah satunya heterozigot atau dua-duanya heterozigot. Ternyata semua jenis perkawinan tersebut menghasilkan turunan yang terinfeksi. Lihat, A besar dari orang tua, kedua orang tua turun ke anaknya. A besar dari salah satu tetua turun ke sini, A besar yang ini turun ke sini. Atau dari sini turun ke sini, A kecilnya turun ke sini. Atau seperti ini, hanya salah satu heterozigot, ini akan bergabung menjadi terinfeksi. Seperti itu, ya. Sekarang bagaimana kemungkinan genotip dari individu yang tidak memiliki otosom yang bersifat dominan? Apakah akan terinfeksi? Kita lihat dulu genotipnya. Genotip dari individu yang tidak memiliki otosom dominan berarti semua resesif. Jadi jawabannya adalah A kecil. Bagaimana perkawinan antara dua tetua normal, artinya yang bergenotip homozigot resesif, pasti akan menghasilkan keturunan yang normal juga. Kenapa? Karena alel pada keturunannya semua bersifat resesif, gitu ya. Tetuanya resesif, pasti anaknya juga semua resesif, karena tidak ada kemungkinan ada huruf A besar yang bersifat dominan yang membawa sifat cacat tadi, ya. Kita lihat lagi kemungkinan perkawinan yang lain, ya. Bila terjadi perkawinan antara tetua yang penderita
baik dalam keadaan homozigot dominan atau dalam keadaan heterozigot dengan tetua yang normal seperti ini. Ini tetua normal, resesif ya. Resesif artinya tetua normal. Maka turunannya adalah, adakah yang terinfeksi dari posisi ini? Silakan jawab. Bagaimana jawabnya? Untuk perkawinan antara tetua yang homozigot dominan dengan tetua normal, anaknya ada yang terinfeksi, ya, karena ada satu huruf besar di sini turun ke bawah, ya, turun ke anaknya. Sedangkan perkawinan antara tetua yang heterozigot dengan tetua normal, maka turunannya ada dua kemungkinan. Ada yang terinfeksi dalam kondisi heterozigot dan ada yang normal, ya. Intinya yang harus Anda waspadai adalah perkawinan antar individu yang berkerabat dekat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan turunan yang terinfeksi atau turunan yang memiliki kelainan atau turunan yang cacat. Jadi hati-hati Anda memilih pasangan, ya. Berikut saya tampilkan beberapa contoh kondisi kelainan atau cacat yang diturunkan atau diwariskan melalui gen pada otosom atau kromosom tubuh yang bersifat dominan. Jangan lupa bahwa kondisi yang diturunkan melalui otosom bisa terjadi pada pria maupun pada wanita. Contoh kondisi yang pertama adalah kondisi akondroplasia, yang merupakan gangguan pertumbuhan tulang yang ditandai dengan tubuh kerdil dan tidak proporsional seperti ini. Kondisi ini merupakan salah satu gangguan pertumbuhan tulang yang paling sering terjadi. Cara pewarisan sifat pada kondisi akondroplasia telah Anda pelajari saat Anda membahas tentang aleletal yang bersifat dominan. Saat itu yang menjadi contoh adalah ayam redep atau ayam creeper. Masih ingat ya? Nah, kondisi redep atau creeper pada ayam serupa dengan kondisi akondroplasia pada manusia. Jadi individu yang memiliki alel letal yang bersifat dominan seperti ini, dalam kondisi heterozigot dia akan bersifat akondroplasia dan terlihat cacat. Sebagai contoh, suatu individu yang terlihat normal tidak akondroplasia, artinya sifat akondroplasia dalam tubuh A dalam kondisi homozigot resesif. Jadi kalau ada orang bersifat terlihat normal, berarti sifat akondroplasia dalam tubuhnya dalam kondisi homozigot resesif. Bila sifat akondroplasia dalam tubuh individu tersebut dalam kondisi homozigot dominan, maka individu tersebut akan mati. Tapi bila sifat akondroplasia dalam tubuh individu tersebut dalam keadaan heterozigot, maka individu tersebut hidup tapi cacat atau terlihat akondroplasia. Contoh lainnya dari penyakit atau kondisi yang diwariskan melalui autosom dominan adalah kemampuan mengecap atau merasakan rasa pahit dari PTC atau penylthiocarbamate. Ada individu yang mampu mengecap rasa pahit dari PTC, disebut tester, dan memiliki gen penentu tester dalam kondisi dominan T besar atau kondisi heterozigot T besar T kecil. Ada juga individu yang tidak mampu mengecap rasa pahit atau disebut non-tester atau buta kecap. Mereka memiliki genotip T kecil. Perkawinan individu tester yang mampu mengecap rasa pahit yang bergenotip homozigot dominan dengan individu non-tester atau buta kecap yang tidak bisa merasakan rasa pahit dan bergenotip homozigot resesif T kecil akan menghasilkan turunan yang bersifat tester dan genotipnya adalah heterozigot. Bila pada turunan heterozigot tersebut dilakukan intersmating, maka kemungkinan turunan yang lahir adalah 3 orang
akan bersifat dapat merasakan rasa pahit, dan hanya satu orang yang ikut fenotip kakeknya, non-tester atau buta kecap rasa pahit. Bisa dimengerti ya. Dengan pola pewarisan yang sama, yaitu sifat diturunkan melalui otosom dominan, dapat juga terjadi pada kondisi polidaktili. Polidaktili adalah kelainan berupa jari yang jumlahnya lebih, sehingga seseorang bisa memiliki tambahan jari pada satu atau dua tangannya atau pada kakinya, seperti ini. Penambahan jari biasanya di dekat jari kelingking atau pada daerah ibu jari, ya, seperti ini. Sama dengan kondisi lain yang diwariskan juga melalui kromosom dominan, maka semua genotip yang memiliki satu saja alel dominan akan memperlihatkan kondisi polidaktili. Berarti kemungkinan munculnya kondisi polidaktili lebih besar karena bisa muncul pada saat kondisi homozigot dominan atau pada kondisi heterozigot. Pada silsilah suatu keluarga terlihat pria polidaktili menikah dengan wanita normal seperti ini. Ini pria polidaktili menikah dengan wanita normal. Mereka memiliki 4 orang anak. Ternyata ada 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan menderita polidaktili seperti ayahnya. Anak perempuan pada generasi kedua menikah dengan pria normal, dan ternyata mereka memiliki 4 orang anak. Ya, dari 4 orang anak ini ada 1 anak wanita yang polidaktili dari 4 orang anaknya. Dari generasi 1 hingga generasi ketiga terlihat bahwa tetua yang polidaktili menurunkan sifat polidaktili pada anaknya. Coba Anda simulasikan apa fenotip dari semua individu yang ada dalam silsilah tersebut. Dicoba ya. Kondisi pewarisan yang juga melalui kromosom tubuh yang bersifat dominan lainnya adalah kondisi sindaktili. Sindaktili adalah kelainan atau cacat bawaan yang membuat kondisi jarinya melekat seperti ini atau berdempet. Kondisi jari berdempet dapat melibatkan 2 atau lebih jari sehingga telapak tangan atau kakinya berbentuk seperti kaki bebek atau web fingers. Proses pemisahan jari umumnya terjadi pada usia kehamilan 6-7 minggu. Umumnya ada sejumlah gen yang berfungsi memerintahkan deretan sel di antara 2 jari agar terpisah sempurna. Karena mengalami gangguan yang bisa disebabkan karena faktor genetik atau karena paparan lingkungan atau kombinasi antara genetik dengan lingkungan, maka jari-jari janin tetap bersatu, tidak terpisah menjadi 5 jari seperti umumnya. Contoh kondisi yang diwariskan melalui gen pada kromosom otosom dominan lainnya adalah kondisi retinal aplasia, yang merupakan kondisi kelainan pada mata yang dibawa oleh gen dominan RA yang menyebabkan kebutaan sejak lahir. Katarak juga merupakan kondisi yang diwariskan melalui kromosom otosom yang bersifat dominan. Katarak adalah suatu kondisi penyakit seperti ini pada mata yang dibawa oleh gen dominan K besar yang menyebabkan kebutaan. Perhatikan kembali pada kondisi ada 1 saja alel dominan sudah menyebabkan kondisi tersebut muncul dalam fenotip individunya. Contoh lainnya adalah dentinogenesis imperfecta. Dentinogenesis imperfecta atau kerusakan email yaitu kelainan gigi manusia dengan penampilan dentin yang lebih putih seperti susu warnanya, disebut opalescent. Penyebabnya adalah gen dominan D besar
Sehingga bila gen pembawa sifat dentinogenesis imperfecta dalam keadaan homozigot dominan atau heterozigot, maka individu tersebut akan bergigi putih seperti susu. Namun, bila gen untuk sifat dentinogenesis imperfecta dalam keadaan resesif, maka individu akan bergigi normal. Kondisi lainnya adalah talasemia, yang merupakan penyakit darah bawaan yang menyebabkan sel darah merah pecah atau hemolisis. Penderita talasemia memiliki gen dominan dalam tubuhnya. Satu buah saja gen dominan T besar dalam tubuh individu akan menyebabkan individu tersebut mengalami kekurangan dalam sintesis sehingga eritrosit mudah lisis. Pada kondisi dua gen dominan ada bersama-sama seperti ini, homozigot dominan, maka individu akan mengalami talasemia mayor yang dapat berakibat fatal. Sedangkan bila dalam kondisi heterozigot mengakibatkan kondisi talasemia minor, masih bisa bertahan hidup. Pada individu normal, maka sifat talasemia dalam kondisi homozigot resesif. Kondisi penurunan sifat yang sama dapat pula terjadi pada kondisi anonisia. Anonisia adalah kelainan kuku pada jari tangan atau jari kaki beberapa, sehingga kuku terlihat tidak ada seperti ini, atau tidak baik pertumbuhannya. Biasanya terjadi pada jari telunjuk dan jari tengah. Penyebabnya adalah gen dominan A, N, sedangkan A besar, sedangkan A kecil resesif bersifat normal. Kondisi lainnya lagi adalah sindrom progeria Hutchinson-Gilford atau HGPS atau dikenal dengan kelainan progeria ini. Kelainan ini adalah kondisi genetik yang langka yang menyebabkan tubuh anak menua lebih cepat. Sebagian besar anak-anak dengan progeria biasanya tidak hidup melewati usia 13 tahunan, tapi ada juga yang bisa bertahan hingga usia 20 tahun. Gejalanya berupa pertumbuhan yang terbatas, alopecia atau botak, wajah dan rahangnya kecil seperti ini, kulitnya juga keriput, arteriosklerosis, dan ada punya masalah kardiovaskuler, tapi perkembangan mentalnya tidak terpengaruh. Kondisi lain yang juga diwariskan melalui otosom dominan adalah hipertensi, Huntington disease, atau degenerasi sistem saraf yang mengakibatkan kematian dini dan pasti mati. Kemudian penyakit yang lain adalah chronic simple glaucoma, atau sistem drainase untuk cairan mata tidak berfungsi dan tekanan meningkat sehingga menyebabkan kerusakan saraf optik yang menyebabkan kebutaan. Contoh lainnya adalah neurofibromatosis atau kelainan genetik, di mana neurofibroma muncul pada kulit dan bagian tubuh lainnya. Suatu kondisi yang menyebabkan tumor terbentuk di otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Jadi neurofibromatosis itu sebenarnya ada tumor di bagian otaknya, sumsum tulang belakang, dan saraf, serta menyebabkan adanya benjolan seperti daging lembut yang berasal dari jaringan saraf. Pertumbuhan neurofibromatosis biasanya dimulai muncul setelah masa pubertas dan bisa dirasakan di bawah kulit sebagai benjolan kecil. Semua kondisi ini dibawa oleh kromosom tubuh yang bersifat dominan, baik dalam kondisi homozigot dominan maupun heterozigot. Yang lainnya saya perlihatkan lagi adalah kondisi hiperkolesterolemia. Jadi kolesterol darah tinggi dan kecenderungan untuk terjadi penyakit jantung. Juga kondisi lainnya adalah lobster foot yang diwariskan dari tetua kepada keturunannya melalui kromosom tubuh yang bersifat dominan. Cukup deg-degan ya melihat contoh-contohnya dan kondisi-kondisinya. Sekarang kita perhatikan silsilah dari suatu keluarga untuk pewarisan sifat widow's peak. Nah, ini yang namanya widow's peak atau tumbuh rambut yang khas pada bagian dahi. Rambut pada dahi manusia itu berbeda-beda, ada seperti ini, ada seperti ini.
Jadi tumbuhnya rambut pada dahi yang berbentuk V ini dikontrol oleh gen W besar, diambil dari kata widow's peak. Gen W ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut di dahi memiliki gen W besar atau homozigot dominan, atau bisa juga dia bersifat heterozigot. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti ini, genotipnya adalah homozigot resesif. Jadi kita lihat ada tetua yang widow's peak, kemudian menikah dengan yang tidak widow's peak, dia punya anak 1 dan 2 orang yang widow's peak. Kenapa? Karena hormon kromosom dominannya turun dari ayahnya, dari ibunya, karena semua resesif. Ini juga dari ayahnya turun, dari ibunya yang resesif. Sedangkan yang ini dari sini turun yang dominan, dari ayahnya yang resesif. Kemudian dari orang tua ini mereka menikah ternyata, kemudian ada yang homozigot dominan widow's peak seperti ini, begitu ya. Contoh lainnya adalah gen cuping telinga. Ada yang gen cuping telinganya menggantung seperti ini atau bebas, itu bersifat dominan. Jadi F besar, atau dia bersifat dominan terhadap cuping telinga yang menempel seperti ini. Ini bersifat dibawa oleh gen yang resesif. Maka sifat cuping telinga yang menempel dibawa oleh gen resesif, cuping telinga yang bersifat bebas dibawa oleh gen dominan. Ini F besar atau F besar F kecil. Karena sifat cuping telinga menggantung itu dominan, maka genotipnya yang dapat dibentuk adalah F besar atau F besar F kecil. Sekarang perhatikan silsilah suatu keluarga pada slide. Suatu pasangan bercuping telinga menempel, berarti ini ya. Sedangkan pasangan lainnya bercuping telinga bebas, namun dalam kondisi heterozigot. Pada generasi kedua terlihat bahwa terlahir anak yang bercuping telinga menempel dari pasangan yang bertelinga bebas. Kondisi tersebut disebabkan karena alel resesif dari kedua orang tua bergabung dalam satu individu, baik pada turunan yang pria maupun turunan yang wanita. Pada pasangan lainnya yang juga memiliki anak wanita yang bergenotip cuping menempel, itu juga satu dari orang tua jantan dan satu orang tua betina turun kepada anak. Perempuan pertama yang lahir pada generasi ketiga memiliki cuping yang menempel. Nah, ini. Walaupun kedua orang tuanya tidak memiliki sifat menempel atau cuping telinganya bebas. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, ini terjadi generation skip namanya. Meskipun ada juga dari F kecil ini turun ke bawah, F kecil turun ke bawah, tapi karena keduanya tidak cuping menempel, padahal anaknya cuping menempel, ini ada kondisi yang disebut generation skip. Prinsip dari generation skip adalah suatu sifat yang tidak nampak pada satu generasi, tapi muncul pada generasi berikutnya. Ya, contohnya pada silsilah yang terlihat pada slide, pada orang tua dari generasi ketiga, di generasi kedua, ternyata fenotipnya adalah bebas dua-duanya. Ya, bebas dua-duanya, namun keturunannya bercuping menempel. Sifat tersebut merupakan kondisi generation skip. Tadi sudah disampaikan, adalah sifat yang dimiliki pada generasi pertama, lalu tidak muncul pada generasi kedua, dan muncul kembali pada generasi ketiga. Jadi kondisi generation skip tidak hanya terjadi pada pewarisan sifat melalui otosom dominan saja, tapi bisa terjadi pada semua kondisi. Sekarang coba
periksa telinga Anda, apakah cupingnya menempel atau bebas. Berarti genotip apa yang Anda miliki, ya. Contoh lainnya adalah sifat lesung pipi, sifat dagu terbelah, atau tumbuh bulu-bulu pada jari tangan. Itu juga diwariskan melalui otosom dominan. Sekarang perhatikan diri Anda, apakah punya kondisi yang serupa. Berarti Anda bisa menduga dari mana Anda dapat kondisi tersebut, dan Anda dapat menyiapkan diri bagaimana kira-kira fenotip dan genotip dari turunan Anda kelak. Sekarang kita coba sedikit bermain. Bagaimana kemampuan Anda untuk membengkokkan jari tangan Anda? Bila Anda tidak bisa membengkokkan ibu jari Anda seperti ini, berarti dalam tubuh Anda sifat untuk membengkokkan jari berada dalam kondisi dominan. Hanya belum dapat dipastikan apakah kondisinya homozigot dominan atau heterozigot. Tapi bila Anda bisa mendapatkan jawabannya, bila Anda mencek kemampuan, Anda bisa mendapatkan jawaban homozigot dominankah atau heterozigotkah bila Anda mencek dengan mencek pada jari kedua orang tua Anda, ya. Kemudian coba buat silsilah khusus untuk keluarga Anda seperti apa contoh slide yang sebelumnya menggunakan sifat kemampuan membengkokkan ibu jari, ya. Sekarang contoh yang lain supaya Anda lebih paham, yang sama juga diwariskan oleh otosom dominan, yaitu kondisi mata miope, ya. Itu juga diwariskan melalui otosom dominan dan pada kondisi kromosom dominan. Kemudian warna bola mata coklat itu juga diwariskan melalui otosom dominan dan berada pada kondisi dominan. Sedangkan warna mata biru atau kehijauan berada pada kondisi resesif. Hal yang sama juga pada kondisi bintik pipi yang biasa ditemui pada kulit orang Eropa. Kondisi tersebut bersifat dominan dan diwariskan melalui otosom dominan. Berarti kita, manusia Indonesia yang berkulit mulus, berarti sifat bintik-bintik pada kulit kita, kulit dalam tubuh saya atau tubuh Anda berada pada kondisi resesif. Sekarang kita main-main lagi. Coba siapkan dua tangan Anda dalam kondisi siap untuk bertepuk tangan. Tapi tunggu dulu, jangan dikerjakan dulu. Tunggu aba-aba dari saya. Sekarang Anda bersiap dulu. Bila ada aba-aba, lalu Anda bertepuk tangan satu kali dan jari-jari tangan Anda saling menggenggam, dan diamlah pada kondisi itu. Bisa dimengerti? Oke, siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Diam pada posisi menggenggam. Sekarang coba perhatikan ibu jari tangan mana yang ada di atas. Bila jari Anda yang tangan kiri yang berada di atas, berarti sifat tersebut berkondisi dominan. Seperti saya, ibu jari yang kanan, tangan kanan saya yang berada di atas, berarti sifat menggenggam saya dibawa oleh gen resesif. Bagaimana dengan Anda? Oke? Sekarang kita coba satu kali lagi. Anda yang tadi jari tangan kirinya ada di atas, sekarang paksakan untuk jari tangannya yang kanan ada di atas. Yang tadi jari tangan kanannya yang di atas, sekarang paksakan harus kirinya yang di atas. Siap? Bisa dimengerti? Kita coba ya. 1, 2, 3. Bagaimana? Mudah? Lancar? Seperti yang pertama tadi? Nampaknya agak susah ya, tidak terlalu lancar. Bahkan ada yang harus berpikir dulu bagaimana.
itu menandakan bahwa secara genotip tidak mudah untuk dirubah. Genotip tidak mudah dirubah. Secara genotip, secara genetik, Anda berkondisi dominan bila jari tangan kiri di atas. Saya secara genetik berkondisi resesif karena jari tangan kanan saya yang ada di atas. Oke, sekarang contoh lain lagi, kita bermain. Apakah Anda bisa melipat lidah seperti ini? Coba. Bila Anda bisa melakukan lipatan lidah seperti yang ada pada gambar, berarti sifat melipat lidah yang diwariskan melalui otosom dominan dan dalam tubuh Anda bersifat dominan. Tapi bila Anda tidak bisa melipat lidah sama sekali, artinya sifat melipat lidah dalam tubuh Anda dalam keadaan resesif. Masih ada lagi ingin saya berikan pada Anda. Contoh lain, warna rambut. Apakah warna rambut Anda rambut asli sejak Anda lahir, bukan hasil dicat? Bila Anda berwarna hitam rambutnya atau agak kecoklatan, berarti sifat warna rambut hitam dalam tubuh Anda bersifat dominan dan dapat diwariskan pada turunan Anda melalui kromosom tubuh yang bersifat dominan. Namun bila orang Eropa yang berambut blondi, berarti sifat warna hitam dalam tubuh orang Eropa ini berkondisi resesif. Sifat warna rambut diturunkan melalui kromosom tubuh yang bersifat dominan. Terakhir kita bermain. Coba satukan jari kelingking kiri dan kanan Anda seperti terlihat pada gambar. Apakah bisa melengkung seperti ini atau lurus seperti saya? Bila melengkung, berarti kondisi jari melengkung tersebut berada pada kondisi dominan dan nanti akan diwariskan melalui otosom atau kromosom tubuh yang bersifat dominan. Tapi bila Anda memiliki jari kelingking yang lurus, berarti sifat bend, ini bend atau melengkung pada jari kelingking Anda berada pada kondisi resesif. Wah, sudah sangat banyak kita belajar sambil bermain tentang cara pewarisan sifat melalui kromosom tubuh atau otosom yang bersifat dominan. Semoga dapat dipahami dan lanjutkan belajarnya. Selamat belajar.